Halo, selamat datang kembali di channel Anai Production. Kegiatan kali ini adalah melakukan pergantian oli mobil. Bagi Anda yang ingin melakukan pergantian oli mobil sendiri, tapi belum tahu bagaimana prosesnya, maka Anda bisa menonton video ini sampai selesai. Langsung saja kita lakukan pergantian oli mobil. Dan ini mobilnya yang kebetulan sudah dipakai dengan jarak yang cukup jauh waktu kemarin liburan. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa tips, maka silahkan tonton videonya sampai selesai. Sebelum diganti, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kondisi oli mesinnya. Dan di sini sudah terlihat warna olinya menghitam, yang artinya sudah kotor. Bagaimana cara menentukan oli, apakah sudah waktunya diganti atau belum? Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Untuk langkah awal, tentunya kita harus mendongkrak mobilnya terlebih dahulu, karena nantinya kita akan sedikit masuk ke kolong mobil untuk melakukan pembukaan baut pembuangan oli. Dan persis di bawah pintu mobil, ada besi berbentuk pipih yang biasa digunakan sebagai dudukan dongkrak. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke proses pendongkrakan. Untuk membuka baut pembuangan oli menggunakan kunci ukuran 17. Tapi sebelumnya kita buka dulu penutup olinya. Dan ini oli mesin yang mau saya pakai sel Helix 10W40 yang kapasitasnya 4 liter. Dan juga mendapatkan secari karton yang seperti ini bentuknya, yang kalau dibalik terdapat beberapa tulisan seperti ini, yang untuk kegunaannya nanti akan dijelaskan di akhir video. Dan langsung saja sekarang kita buang oli yang sudah kotornya. Dan ini adalah letak baut untuk pembuangan olinya, yang dimana di bawahnya sudah saya sediakan jerigen bekas oli yang sudah diiris bagian sisinya sebagai penampung oli bekas yang akan dibuang. Dan langsung saja kita lepas bautnya. Setelah semua oli kotornya terbuang, tuangkan sedikit oli baru untuk mendorong oli bekas yang masih tersisa di ruang mesin. Dan di sini terlihat tetesannya sudah menjadi bening, yang artinya sisa oli kotornya sudah terdorong. Dan sebelum oli barunya dituangkan, pada stick pengecekan oli ini ada dua lubang, yakni lubang atas dan lubang bawah, yang dimana ini adalah tanda apabila mengisi oli tidak boleh kurang dan lebih dari lubang ini, melainkan harus di tengah-tengah antara dua lubang ini. Dan setelah lubang pembuangan oli ditutup kembali, maka sekarang saatnya untuk mengisi kembali oli baru.
dan sesekali harus dicek untuk mengetahui sampai batas mana oli tersebut dituangkan. Karena oli yang berkapasitas 4 liter tersebut apabila dituangkan semua akan melebihi batas maksimal. Nah, kurang lebih seperti inilah takaran idealnya, persis berada di tengah-tengah, batas atas dan batas bawah. Kemudian, pasangkan kembali penutup oli mesinnya dan nyalakan mesin mobil dalam waktu kurang lebih 1 menit. Setelah itu, matikan lagi, kemudian cek kembali stik olinya. Apabila takarannya berkurang, maka silahkan tambahkan lagi sesuai dengan takaran yang semestinya. Dan tibalah waktunya ke bagian step akhir, di mana kita menentukan kapan oli mesin ini harus diganti kembali. Indikator mesin menyala pada saat mobil berjalan, menandakan ada masalah pada mesin, seperti overheat misalnya. Dan apabila indikator oli yang menyala ketika mobil berjalan, bisa diakibatkan karena oli berkurang, karena bocor atau rembes, atau oli terlalu kotor, menandakan oli harus segera diganti. Dan indikator aki tentunya ada masalah pada aki. Dan yang terakhir ini adalah indikator rem tangan. Setiap mobil mempunyai letak indikator berbeda-beda, tapi tentunya fungsinya sama. Dan ini adalah odometer. Disinilah kita bisa menentukan kapan waktunya oli mesin diganti. Karena ini bertransmisi manual, maka di sini tidak akan membahas soal oli matic. Di sini ada tulisan kilometer mesin, kilometer transmisi, ganti oli berikutnya, kemudian kilometer mesin dan kilometer transmisi lagi. Pergantian oli pada mesin setiap 5.000 km atau 1 tahun, tergantung mana yang lebih dulu. Di sini saya menuliskan angka sesuai yang tertera pada odometer. Karena biasanya di perjalanan terpotong sama lampu merah dan kondisi jalan macet, maka untuk pergantian oli berikutnya, saya kurangi 500 kilo menjadi 4.500 km. Karena ketika mesin menyala, sedangkan mobilnya tidak berjalan, odometernya pun tidak ikut berjalan. Maka untuk pergantian oli berikutnya, saya tambahkan 4.500 km. Dan usahakan jangan sampai hilang. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.